3 tahun lebih kita dipermainkan. Kita lihat, lebih kuat pusat atau daerah. Kalau ini pun masih mandek, nanti saya punya cara lain. Jangan sampai kau yang ada di dalam kantor pertanahan itu yang malah mempersulit, mempersusah rakyat untuk mendapatkan haknya, dan malah kadang bisa mempelintir haknya gitu. Yang satu namanya Y, yang satu lagi kabitnya itu namanya S, yang korsupnya itu namanya K. Saya harap ini bisa diproses kalau institusi ini masih bernyawa. Ini kita mengirimkan aduan ya, pengaduan ke Inspektorat BPN. Sebelumnya kita sudah mengirimkan melalui pos, tapi masih belum ada respon. Dan saya sudah mengirimkan ke tembusan-tembusan yang lainnya juga yang masih dalam struktural mereka, termasuk kepala kantor wilayahnya di Nusa Tenggara Barat. Langsung sudah saya kirimkan, dan saya sudah kirimkan ke WA-nya beliau juga sebagai kopi. Nah, ini saya langsung antar hari ini, dan saya sudah dapat tanda terima ya, langsung dari Inspektur Wilayah 1 BPN-nya. Ya, saya harap ini bisa diproses sebagai bukti kalau institusi ini masih bernyawa. Ya. Jadi gini, saya ada mengurus sebidang tanah di daerah Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2015 sudah ingkrah itu di Pengadilan Tinggi. Setelah itu terbit lagi sertifikat baru setelah keputusan pengadilan itu. Nah, ini sekarang kan kita jadi bertanya, pengadilan itu masih perlu atau enggak? Atau kalau enggak, BPN buat pengadilannya sendiri. Dong, kenapa harus ke pengadilan umum? Toh masalahnya masalah pertanahan, buat pengadilan pertanahan seperti pelayaran, seperti perpajakan. Banyak instansi-instansi yang punya pengadilannya sendiri. Jadi dia nggak usah keluar-luar lagi kan. Nah, ini sudah diingkrahkan di Pengadilan Tinggi, tapi masih bisa terbit sertifikat baru lagi. Jadi sudah kita ajukan untuk pembatalan sertifikat tersebut. 3 tahun lebih kita dipermainkan. Jadi ada seorang oknum waktu itu yang berdinas di kantor BPN Lombok Timur, ya. Dia sebagai salah satu pentolan lah di bidang sengketa di wilayah sana. Saya ragu dan saya menduga ada keterlibatan beliau ini dengan hal ini, sehingga sangat mempersulit saya waktu itu. Nah, sampai akhirnya beliau itu entah dipindahkan, entah memang pindah sendiri ke Kakanwil BPN Nusa Tenggara Barat. Setelah beliau ini bergeser dari tempat itu, barulah bernapas ini dokumen di dalam kantor itu. Jadi sebegitulah pengaruh seorang oknum ini. Setelah ini rangkum, kan ini kan dikirim lagi gini ke kantor wilayah provinsi. Nah, ternyata orang ini duduk lagi di situ di bidang yang sama. Saya curiganya, saya buat janji untuk ketemu dengan kepala bidang sengketa yang baru terkait dengan ini. Saya kan harus update ya. Saya buat janji hari apa gitu ketemunya jam 10 pagi di kantor beliau. Kok orang ini sudah ada di ruangan itu? Oke, kita bilang kebetulan dia duduk di situ, tapi enggak, dia enggak keluar-keluar, dan malah dia yang menjadi promotor dan fasilitator pertemuan itu. Dia enggak kasih kabitnya ngomong. Dia yang ngambil alih terus ngomongan ya. Wah, gua pikir lu udah
jadi bandit di mana-mana ini lo, ini gue pikirkan. Ya udah nggak apa-apa. Terakhir saya berusaha tetap sama Kabid. Gue lihat Kabid lama-lama macam rem, makin hari makin habis kan gitu. Oh ini Kabid pun sudah keracunan dia ini sepertinya kan. Nah masuk lagi satu lagi korsupnya. Ini pun juga keracunan juga dari apa dia. Jadi gue pikir ini nggak ada guna bicara sama orang ini. Saya langsung bersurat ke pusat. Kita lihat lebih kuat pusat atau daerah. Kalau ini pun masih mandek, nanti saya punya cara lain. Ya. Abang kesini ya, ingin membuat sebuah pengaduan terhadap. Iya dong, saya kan kuasa hukum, saya kan pengacara Pak. Saya bergerak berdasarkan hukum. Nanti jangan dibilang pengacaranya berkoar-koar. Enggak, inilah proses hukum. Pada saat kalian tidak merasa berdosa makan uang gaji dari pajak rakyat, berada di dalam satu institusi yang dimana dibentuk untuk meringankan beban masyarakat untuk dalam satu bidang tertentu, contohnya pertanahan, jangan sampai kau yang ada di dalam kantor pertanahan itu yang malah mempersulit, mempersusah rakyat untuk mendapatkan haknya dan malah kadang bisa mempelintir haknya gitu. Ini yang gak paling pantang yang begini-beginian Mas gitu. Ya salah satu alasan kalau orang tanya Bali berkembang, kenapa Lombok enggak? Ya salah satunya gara-gara manusia-manusia seperti ini ada di dalam BPN Nusa Tenggara Barat. Itulah makanya salah satu alasannya kenapa Lombok itu tidak berkembang. Inisialnya Pak? Ya itu inisial, saya ada laporkan 3 orang ini ya. Yang satu namanya Y, yang satu lagi kabitnya itu namanya S, yang korsupnya itu namanya K. Ya, tapi yang dari Lombok Timur itu pindah ke sana itu nama inisialnya Y. Inilah pokok dari masalah. Saya duga, menurut dugaan saya. Dari semua yang saya rangkum ya selama sekian tahun ini. Gitu. Berharap dengan aduan. Oh iya dong, gitu. Nah sekarang setelah sekian kali saya bersurat, telepon, apa, dia bisa WA saya. Dia kayak pacaran sama saya. Kita nggak ada hubungan pribadi, bro. Kita nggak ada hubungan pribadi. Ini hanya profesional. Kau di pertanahan, aku mewakili klienku sebagai pengacara. Dah, dia bisa WA saya. Sebelum saya baca dia bisa hapus lagi semua. Nggak ada sorry, nggak ada kepencet Mas gini. Kau pegawai negeri begini mentalnya, macam mana negara bisa maju coba? Pegawai negeri loh coba. Gimana negeri bisa apa bagus kalau pegawainya ngaco? Nah, jangan salahkan nanti yang di atas saja, yang di bawah pun sekarang berakar juga. Jadi saya minta ini inspektorat, kantor seluas ini, mobil sebanyak ini, fasilitas segala macam luar biasa. Gue lihat nih kantor, udah di tengah-tengah menteng, udah. Saya udah bikin laporan. Coba kalian tindak lanjuti dulu orang-orang kalian. Ada 3 orang yang saya kasih namanya di sini. 3-tiganya bertugas di Kakanwil BPN Nusa Tenggara Barat. Udah di bagian sengketa. Coba ditindaklanjuti dulu. Kita lihat seberapa efektif sih Inspektorat Badan Pertanahan Nasional ini. Gitu. Oh ya, Bang. Ya? Apa Badan Pertanahan Negara ya? Hah? Coba. Kita lihat deh. Oh ya, abang kan sebagai lawyer pengacara nih bang ya. Nah terkait kasus seperti ini, tindak lanjutin untuk mengambil ketegasan seperti apa nantinya langkah selanjutnya? Ya kalau saya nih ya, jangan ada orang setempat yang bertugas di instansi pemerintah. Misalnya dia putra daerah Nusa Tenggara Barat, dia jangan ada di Nusa Tenggara Barat itu. Udah? Nah, pendatang pun jangan lebih dari 3 tahun dinas di satu wilayah. Itu akan membuat dia berakar, dan akar itu tidak selamanya menjadi positif. Mayoritas menjadi racun. Contohnya, seperti yang saya laporin ini, Y, ini orang Jawa Barat ini. Tapi udah terlalu lama di sana. Nah, jadinya ujungnya apa kan ya kan? Nah, mulai suka-suka kan. Padahal pangkat apa sih, jabatan apa sih? Tapi dia nunjukin loh, gue tahu loh, gue hafal sistem kan gitu. Nah, ini yang tidak baik. Jadi jangan ada istilahnya pangkat tinggi yang terlalu cepat dipindahkan. Nah, jangan ada pangkat rendah juga yang terlalu dibiarin berakar. Udah? Nah, contoh kembali lagi, putra-putra daerah itu jangan dinas di wilayah asal dia. Itu yang banyak menjadi kepentingan sosial. Lahan di mana bang bisa disebutkan? Di Nusa Tenggara Barat, di Lombok Timur, Kabupaten Lombok Timur.
Luasnya 1 hektar. Itu sekarang bentuknya apa Mas? Ini sekarang kalau saya lepas, angin nih. Udah bentuk sertifikat sudah. Udah terbit sertifikat, sudah diperintahkan oleh pengadilan itu untuk dibatalkan dan dianggap tidak sah. Tapi setelah itu masih terbit lagi sertifikat baru. Udah berapa lama bang? Belum lama bang, sebelum Taufik sudah ada itu.